Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, jikalau kita boleh bangun kembali dalam keadaan sehat, segar, bugar, ini karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita bersama membangun ibadah di rumah kita masing-masing bersama dengan orang-orang yang kita kasih, karena kita masih dalam suasana pandemi. Mari kita masuk dalam ibadahnya dengan penuh hikmat, dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 ayat 1, Suci, Suci, Suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk ke ibadah, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa tertuju kepada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 8 dan 9 bagian A yang demikian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Saudara, mari bersama kita menyerahkan diri kita. Kita bersama menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Jika kami mendengar panggilan-Mu ya Tuhan, kami sungguh amat bersyukur pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan dan kekurangan kami. Bapa, kami selalu berharap akan keadilan-Mu. Kami selalu berharap akan tuntunan-Mu. Karena itu biarlah ibadah yang kami bangun pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami menyadari kami orang yang berdosa, penuh kekurangan. Kami sebagai orang tua, ya Tuhan, ampunilah kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa, kesalahan anak-anak kami. Dan biarlah kami sekeluarga boleh layak untuk memuji-Mu, berbakti, mendengar firman, dan berdoa, serta mendapatkan berkat-berkat surgawi saat ibadah ini. Inilah penyerahan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama. Alangkah
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 25. Namun sebelum kita merenungkan, baiklah kita berdoa, kita mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, Engkau perkenankan kami untuk membangun ibadah minggu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Mampukan kami untuk menerima pengajaran-Mu pada hari ini dengan baik. Bapak Pendeta Wuryanto yang Engkau pakai sebagai sarana di dalam Engkau mengajar kami ya Tuhan, berkatilah, sehingga apa yang disampaikan nanti benar-benar dari Tuhan sendiri, sehingga menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Singkirkan segala roh jahat yang ada di pikiran kami, di hati kami, di sekitar kami, dan Tuhan gantikan dengan Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25, demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga dan judul khotbah pagi ini Tanda Cinta. Ada banyak ekspresi cinta yang kita ketahui. Ada yang memberikan harta benda, rumah, mobil, atau bahkan istana seperti Taj Mahal di India dan sebagainya. Semua ekspresi yang berbeda-beda itu memperlihatkan satu kesamaan, yaitu tindakan memberi atau memanjakan. Tapi pagi ini mari kita lihat ekspresi cinta dengan kemarahan. Bacaan hari ini membahas tentang kemarahan Tuhan Yesus di Bait Allah. Saat Tuhan Yesus mengekspresikan marahnya pada murid, teringat kata-kata dari Perjanjian Lama. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, ayat 17. Nah, dalam kondisi seperti ini Yesus marah, manusia sulit melihat ekspresi cinta yang muncul karena Tuhan Yesus amat mengasihi rumah Bapanya. Mengapa dengan kemarahan ekspresi cinta sulit muncul? Yang pertama, manusia pada dasarnya cenderung berpikir negatif jika itu merugikan dirinya. Kalau kita melihat peristiwa ini, unsur bisnis timbal balik yang saling menguntungkan antara para pedagang dan pemimpin agama itu menjadi lebih penting dari ajaran Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, rasa takut manusia seringkali muncul kalau berhadapan dengan otoritas atau kekuasaan. Dan ini terlihat dari sikap masyarakat Yahudi yang mempertanyakan otoritas Yesus melarang mereka berjualan di Bait Allah. Nah, kedua hal ini membuat mereka tidak mampu melihat tanda cinta dari Tuhan. Mari kita selidiki ayat 18 demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dan Tuhan Yesus memberi jawaban, rombak Bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Hal ini tentu menuai protes dari orang-orang Yahudi. Nah, logika mereka saat itu tidak nyambung dengan kebenaran yang ingin diutarakan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus ini terlalu tinggi maknanya bagi mereka karena Tuhan menjelaskan secara klise. Apalagi semuanya menganggap kemarahan Tuhan itu sungguh tidak enak bagi banyak orang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih,
para murid akhirnya memahami makna perkataan ini setelah Tuhan Yesus dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Kemudian Yesus menyatakan beberapa tanda di sana dan banyak orang percaya kepadanya. Demikian tercatat. Akan tetapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka sebab ia tahu apa motif jahat yang ada dalam hati mereka. Mari coba kita pahami, kalau sudah ada unsur bisnis dan kekuasaan dalam pelayanan, Yesus akhirnya menjadi yang nomor 2. Bapak Ibu Saudara, tindakan Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait Allah memperlihatkan 2 hal. Pertama, menegur perilaku yang salah tidak benar. Mempertegas bahwa tempat kudus patut dihormati. Jadi marah itu bisa jadi ekspresi cinta. Contoh karena satu prinsip, orang tua harus marah kepada anaknya, marah sekali. Itu karena cinta dan perhatian kepada anaknya, demikian juga yang lain. Demikian sesungguhnya yang Tuhan Yesus inginkan dalam hal beribadah. Mengundang setiap orang untuk mengalami cinta Tuhan dalam hidupnya sehari-hari di tempat ibadah. Cinta, penghargaan, dan penghormatan harus berjalan seiring sejalan tanpa adanya kepentingan pribadi. Di Minggu Paskah ketiga ini, mari kita menghayati bahwa cinta Tuhan yang kita rayakan dalam setiap ibadah, seperti kita pagi ini, hendaklah mendorong kita untuk mendatangkan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah tidak hanya dalam gedung, tapi dalam laku hidup. Mencintai, menghargai, dan peduli sesama, tanpa ada unsur bisnis, tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada sok kumawoso, kalau kita melihat apa yang ada dalam cerita pagi ini. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, kiranya cinta kita kepada Tuhan begitu tulus murni seperti halnya cinta Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan tulus hati mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan dalam ibadah hari ini terambil dari kitab Kolose yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Saudara, mari kita haturkan persembahan kita. Kita akan berdoa syafaat dan kita tutup bersama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, di minggu yang indah ini kami sekeluarga tidak hanya beribadah, tetapi juga menghaturkan persembahan kami. Bapa berkati, Bapa sucikan, sehingga benar-benar tidak hanya mencukupi kebutuhan jemaat, bahkan berlebih sebagai sarana pelayanan yang lebih baik ke depan. Bapa, kami bersyukur karena melihat situasi pandemi dan perkembangannya saat ini, vaksin sudah mulai didistribusikan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga secepatnya kami boleh terbantu, imun tubuh kami menjadi kuat, dan akhirnya kami terbebas dari pandemi ini. Kami mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sedih, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan.
Mereka yang saat ini sedang menghadapi permasalahan hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar. Anak-anak kami juga kami doakan. Mereka yang masih belajar di rumah saja, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Yang balita Tuhan berikan kesehatan, demikian juga para orang tua kami. Yang lansia, Tuhan juga berikan kebahagiaan melalui kehadiran anak-anak dan cucu. Sementara saudara-saudara kami yang harus bekerja dalam situasi pandemi, Tuhan lindungi sertai jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Bangsa negara kami Indonesia, kami selalu mendoakan Tuhan menolong. Presiden, wakil presiden, para menteri, demikian juga pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Segala bencana alam yang terjadi, biarlah itu membuat kami mengkoreksi diri apa kesalahan. Jika itu memang kesalahan manusia, tetapi kalau itu peringatan alam dari Tuhan, biarlah kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa, inilah doa kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama undur dari ibadah ini. Dalam keseharian kami, mampukan kami untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui sikap hidup yang nyata bagi sesama. Doa yang masih jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan menutupnya bersama dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan. Saudaraku, kita akan undur dari hadapan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama menjalani kehidupan kita dengan tenang, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Tetap jalankan protokol kesehatan dan cintai Tuhan dengan segenap hati. Wujudkan itu melalui kiprah kita. Dunia mewujudkan kasih Tuhan yang sejati. Kita pujikan Kidung Jemaat 362, bait yang pertama. Ku merindukan datang mendekat
Datanglah ke sisimu Tuhanku. Saudara, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber segala kasih, Roh Kudus Sang Penolong, kiranya memberkati, mengasihi, dan menolong saudara-saudara hari ini sampai selamanya. Amin. Yesus Tuhanku, ku dengar suara